Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Harapan Java. Hari ini saya akan membahas tentang Mangkunegara I. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I lahir di Kartasura 7 April 1725. Meninggal di Surakarta 23 Desember 1795 pada usia 70 tahun. Adalah pendiri Praja Mangkunegaran, sebuah kadipaten agung di Jawa bagian tengah selatan dan pahlawan nasional Indonesia. Raden Mas Said lahir di Kartasura dengan ayah Kanjeng Pangeran Arya Mangkunegara, putra tertua Sunan Amangkurat IV, penguasa Kasunanan Mataram Kartasura. Dengan demikian, ia memiliki hak kedua setelah ayahnya sebagai pewaris tahta. Namun demikian, Kanjeng Pangeran Arya Mangkunegara secara politik terang-terangan anti VOC, sikap yang sama dengan adiknya Kanjeng Pangeran Arya Mangkubumi dan BRM Said sendiri. Sikap politik ini membuat Kanjeng Pangeran Arya Mangkunegara dibuang ke Thailand atau Sri Lanka oleh VOC setelah intrik di antara keluarga sendiri. Perjuangan Raden Mas Said dimulai bersamaan dengan pemberontakan Laskar Tionghoa di Kartasura pada 30 Juni 1742 yang dipimpin oleh Raden Mas Garendi. Mengakibatkan tembok benteng keraton Kartasura setinggi 4 meter roboh. Paku Buwono II, Raja Mataram ketika itu melarikan diri ke Ponorogo. Ketika itu Raden Mas Said berusia 19 tahun. Dia bergabung bersama-sama untuk menuntut keadilan dan kebenaran atas harkat dan martabat orang-orang Tionghoa dan rakyat Mataram, yang ketika itu tertindas oleh Kompeni Belanda atau VOC dan rajanya sendiri Paku Buwono II. Geger pecinan ini berawal dari pemberontakan orang-orang Cina terhadap VOC di Batavia. Kemudian mereka menggempur Kartasura yang dianggap sebagai kerajaan boneka dari Belanda. Sejak pasukan Cina mengepung Kartasura pada awal 1741, para bangsawan mulai meninggalkan keraton Kartasura. Raden Mas Said membangun pertahanan di Randu Lawang, sebelah utara Surakarta. Ia bergabung dengan Laskar Sunan Kuning melawan VOC. Said diangkat sebagai panglima perang, bergelar Pangeran Perang Wedono Pamot Besur. Ia menikah dengan Raden Ayu Kusuma Patahhati. Adapun Pangeran Mangkubumi justru lari ke Semarang, menemui penguasa Belanda dan meminta dirinya dirajakan. VOC menolak permintaan itu. Ia kemudian bergabung dengan Puger di Sukowati. Berkat bantuan Belanda, pasukan Cina diusir dari istana Kartasura. 6 bulan kemudian, Paku Buwono II kembali ke Kartasura mendapatkan istananya rusak. Ia memindahkan istana Mataram ke Solo atau Surakarta. Kebijakan raja meminta bantuan asing itu ternyata harus dibayar mahal. Wilayah pantai utara mulai Rembang, Jawa Tengah, hingga Pasuruan, Surabaya, dan Madura di Jawa Timur harus diserahkan kepada VOC. Setiap pengangkatan pejabat tinggi keraton wajib mendapat persetujuan dari VOC. Posisi raja tak lebih dari Lenman atau peminjam kekuasaan Belanda. Pangeran Mangkubumi akhirnya kembali ke keraton. Pangeran Mangkubumi lalu bergabung dengan Mangkunegoro yang bergerilya melawan Belanda di pedalaman Yogyakarta. Mangkunegara dalam usia 22 tahun dinikahkan kedua kalinya dengan Raden Ayu Inten, putri Mangkubumi. Sejak saat itulah Raden Mas Said memakai gelar Pangeran Adipati Mangkunegoro Senopati Panoto Baris Lelono Adikareng Noto. Nama Mangkunegara diambil dari nama ayahnya, Pangeran Arya Mangkunegara Kartasura. Ketika Raden Mas Said masih berusia 2 tahun, Arya Mangkunegara ditangkap karena melawan kekuasaan Amangkurat IV yang dilindungi VOC dan akibat fitnah keji dari Patih Danureja.
Mungkin karena itulah Said berjuang mati-matian melawan Mataram dan Belanda secara bergerilya. Mangkunegara harus berpindah-pindah tempat. Ketika berada di pedalaman Yogyakarta, ia mendengar kabar bahwa Pakubuwono II wafat. Ia menemui Mangkubumi dan meminta mertuanya itu bersedia diangkat menjadi Raja Mataram. Mangkubumi naik tahta di Mataram, Yogyakarta dengan gelar Kanjeng Susunan Pakubuwono Senopati ing Ngalogo Ngabdurrahman Sayyidin Panotogomo. Penobatan ini terjadi pada tahun Alif 1675 tahun Jawa atau 1749 Masehi. Mangkunegara diangkat sebagai patih atau perdana menteri sekaligus panglima perang, dan istrinya Raden Ayu Inten diganti nama menjadi Kanjeng Ratu Bendoro. Dalam upacara penobatan itu, Mangkunegara berdiri di samping Mangkubumi. Dengan suara lantang ia berseru, "Wahai kalian para bupati dan prajurit, sekarang aku hendak mengangkat ayah Pangeran Mangkubumi menjadi Raja Yogya Mataram. Siapa dia di antara kalian menentang, akulah yang akan menghadapi di medan perang." Meski demikian, pemerintahan Mataram Yogyakarta berpusat di kota gede itu tidak diakui oleh Belanda. Setelah selama 9 tahun berjuang bersama melawan kekuasaan Mataram dan VOC, Mangkubumi dan Mangkunegara berselisih paham. Pangkal konflik bermula dari wafatnya Pakubuwono II. Raja menyerahkan tahta Mataram kepada Belanda. Pangeran Adipati Anom, putra mahkota Pakubuwono II, dinobatkan sebagai Raja Mataram oleh Belanda dengan gelar Pakubuwono III pada akhir tahun 1749. Raden Mas Said berperang sepanjang 16 tahun melawan kekuasaan Mataram dan Belanda. Selama tahun 1741 sampai dengan 1742, ia memimpin Laskar Tionghoa melawan Belanda. Kemudian bergabung dengan Pangeran Mangkubumi selama 9 tahun melawan Mataram dan Belanda 1743 sampai dengan 1752. Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 sebagai hasil rekayasa Belanda berhasil membelah bumi Mataram menjadi 2, Surakarta dan Yogyakarta. Merupakan perjanjian yang sangat ditentang oleh Raden Mas Said karena bersifat memecah belah rakyat Mataram. Selanjutnya, ia berjuang sendirian, memimpin pasukan melawan 2 kerajaan Pakubuwono III dan Hamengkubuwono I, yaitu Pangeran Mangkubumi, pamannya sekaligus mertuanya yang dianggapnya berkhianat dan dirajakan oleh VOC, serta pasukan kompeni atau VOC pada tahun 1752 sampai dengan 1757. Selama kurun waktu 16 tahun, pasukan Mangkunegara melakukan pertempuran sebanyak 250 kali. Dalam membina kesatuan bala tentaranya, Said memiliki moto Tiji Tibeh yang merupakan kependekan dari Mati Siji Mati Kabeh, Mukti Siji Mukti Kabeh, yang artinya gugur satu gugur semua, sejahtera satu sejahtera semua. Dengan moto ini, rasa kebersamaan pasukannya terjaga. 3 pertempuran dahsyat terjadi pada periode 1752 sampai dengan 1757. Ia dikenal sebagai Panglima Perang yang berhasil membina pasukan militan. Dari sinilah ia dijuluki Pangeran Sambernyawa, karena dianggap oleh musuh-musuhnya sebagai penyebar maut. Kehebatan Mangkunegara dalam strategi perang bukan hanya dipuji pengikutnya, melainkan juga disegani lawannya. Tak kurang dari Gubernur Direktur Jawa, Baron van Hohendorff, yang berkuasa ketika itu memuji kehebatan Mangkunegara. Pangeran yang satu ini sudah sejak mudanya terbiasa dengan perang dan menghadapi kesulitan, sehingga tidak mau bergabung dengan Belanda, dan keterampilan perangnya diperoleh selama pengembaraan di daerah pedalaman.
Yang pertama, pasukan Said bertempur melawan pasukan Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I di Desa Kasatriyan, barat daya kota Ponorogo, Jawa Timur. Perang itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 Syawal 1678 tahun Jawa atau 1752 Masehi. Desa Kasatriyan merupakan benteng pertahanan Said setelah berhasil menguasai daerah Madiun, Magetan, dan Ponorogo. Yang kedua, Mangkunegoro bertempur melawan daerah Datasemen VOC dengan Komandan Kapten Van der Poel dan Kapten Beimen di sebelah selatan negeri Rembang. Tepatnya di hutan Sitakepyak, Sultan mengirim pasukan dalam jumlah besar untuk menghancurkan pertahanan Mangkunegoro. Besarnya pasukan Sultan itu dilukiskan Mangkunegoro bagaikan semut yang berjalan beriringan tiada putus. Kendati jumlah pasukan Mangkunegoro itu kecil, ia dapat memukul mundur musuhnya. Ia mengklaim cuma kehilangan 3 prajurit tewas dan 29 menderita luka. Di pihak lawan sekitar 600 prajurit tewas. Perang besar yang kedua pecah di hutan Sitakepyak, sebelah selatan Rembang, yang berbatasan dengan Blora, Jawa Tengah. Pada pertempuran ini, Mangkunegoro berhasil menebas kepala Kapten Van der Poel dengan tangan kirinya dan diserahkan kepada salah satu istrinya sebagai hadiah perkawinan. Yang ketiga, penyerbuan benteng Vredenburg Belanda dan Kesultanan Yogyakarta Mataram. Peristiwa itu dipicu oleh kekalutan tentara VOC yang mengejar Mangkunegara sambil membakar dan menjarah harta benda penduduk desa. Mangkunegoro murka, ia balik menyerang pasukan VOC dan Mataram. Setelah memancung kepala Patih Mataram, Joyo Sudirgo, secara diam-diam Mangkunegoro membawa pasukan mendekat ke Keraton Yogyakarta. Benteng VOC yang letaknya cuma beberapa puluh meter dari Keraton Yogyakarta diserang. 5 tentara VOC tewas, ratusan lainnya melarikan diri ke Keraton Yogyakarta. Selanjutnya, pasukan Mangkunegoro menyerang Keraton Yogyakarta. Pertempuran ini berlangsung sehari penuh. Mangkunegoro baru menarik mundur pasukannya menjelang malam. Serbuan Mangkunegoro ke Keraton Yogyakarta mengundang amarah Sultan Hamengkubuwono I. Ia menawarkan hadiah 500 ril, serta kedudukan sebagai bupati kepada siapa saja yang dapat menangkap Mangkunegoro. Sultan gagal menangkap Mangkunegoro yang masih keponakan dan juga menantunya itu. VOC yang tidak berhasil membujuk Mangkunegoro ke meja perundingan menjanjikan hadiah 1000 ril bagi semua yang dapat membunuh Mangkunegoro. Tak seorang pun berhasil menjamah Mangkunegoro. Melihat kenyataan tersebut, Nicholas Harting, pemimpin VOC di Semarang, mendesak Sunan Pakubuwono III meminta Mangkunegoro ke meja perdamaian. Sunan mengirim utusan menemui Mangkunegoro, yang juga sepupunya sendiri. Mangkunegoro menyatakan bersedia berunding dengan Sunan dengan syarat tanpa melibatkan VOC. Singkatnya, Mangkunegoro menemui Sunan di Keraton Surakarta dengan dikawal 120 prajuritnya. Sunan memberikan bantuan dana logistik sebesar 500 ril untuk prajurit Mangkunegoro. Akhirnya terjadilah perdamaian dengan Sunan Pakubuwono III yang diformalkan dalam Perjanjian Salatiga, 17 Maret 1757. Pertemuan berlangsung di Desa Jemblung, Wonogiri. Sunan memohon kepadanya agar mau membimbingnya. Sunan menjemput Mangkunegoro di Desa Tunggon, sebelah timur Bengawan Solo, untuk menetapkan wilayah kekuasaan Said. Dalam perjanjian yang hanya melibatkan Sunan Pakubuwono III dan saksi utusan Sultan Hamengkubuwono I dan VOC ini, disepakati bahwa Said diangkat menjadi Adipati Miji alias Mandiri. Walaupun hanya sebagai Adipati, kedudukan hukum mengenai Mangkunegoro I nama kebesarannya tidaklah sama dengan Sunan yang disebut sebagai Lenman sebagai penggadu, peminjam kekuasaan dari kompeni.
melainkan secara sadar sejak dini ia menyadari sebagai raja kecil. Bahkan tingkah lakunya pun menyiratkan bahwa dia adalah raja di Jawa Tengah yang ketiga. Demikian kenyataannya, Company pun memperlakukannya sebagai raja ketiga di Jawa Tengah, selain Raja I Sunan dan Raja II Sultan. Ia memerintah di wilayah Kedaung, Matesih, Honggobayan, Semboyan, Gunung Kidul, Pajang sebelah utara, dan Kedu. Akhirnya Mangkunegoro mendirikan istana di pinggir Kali Pepe pada tanggal 4 Jimangkir 1683 Jawa atau 1756 Masehi. Tempat itulah yang hingga sekarang dikenal sebagai Istana Mangkunegaran. Mangkunegoro I tercatat sebagai Raja Jawa yang pertama melibatkan wanita di dalam angkatan perang. Selama menjalankan pemerintahannya, ia menerapkan prinsip Tridharma. Sebanyak 144 di antara prajuritnya adalah wanita. Terdiri dari 1 peleton prajurit bersenjata karabin atau senapan ringan, 1 peleton bersenjata penuh, dan 1 peleton kavaleri pasukan berkuda. Mangkunegoro tercatat sebagai Raja Jawa yang pertama melibatkan wanita di dalam angkatan perang. Prajurit wanita itu bahkan sudah diikutkan dalam pertempuran. Ketika ia memberontak melawan Sunan, Sultan, dan VOC, selama 16 tahun berperang, Mangkunegoro mengajari wanita desa mengangkat senjata dan menunggang kuda di medan perang. Ia menugaskan sekretaris wanita mencatat kejadian di peperangan.